Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona. Saya akan membicarakan tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Mustahil setiap individu terlepas dari kehidupan interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai manusia sosial, makhluk sosial, kita akan butuh orang lain dan media, alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain yang mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidak sulit, karena setiap orang, setiap kita sudah melakukan, hanya saja dalam persepsi teori barangkali yang perlu kita ulas, yang perlu kita bahas seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi mereka bentuk pola yang terjadi memberikan manfaat untuk pelatihan. Anda memakan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori ternyata akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukan dengan sangat sederhana, yaitu karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah yang sudah kita coba. Mari kita lihat seperti apa dan bagaimana pola kemudiannya, apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal itu menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca berdasarkan pendapat para ahli komunikasi yang akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal, seberapa dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi antara Anda dan mereka ingin komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal nanti akan terbagi banyak komunikasi kelompok kecil yang masuk dalam konteks itu antar pribadi yang masuk komunikasi publik. Sekarang saya tidak tahu apakah kita termasuk dalam kondisi publik dan apa sebenarnya masuk, karena memang ia akan mendengar tidak hanya Anda ketika kita menggunakan dunia maya, aplikasi sosial, media akan bisa dibaca, didengar atau ditonton oleh siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal, makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan pengaruhi berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang yang begitu interpersonal. Artinya adalah antara pesan dengan pesan yang lain, proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan lain orang yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Ya, itulah komunikasi interpersonal, tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi interpersonal. Jadi berbeda antara komunikasi intra dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri, artinya gini, seperti kita memainkan sesuatu. Komunikasi interpersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita. Jika kita berbicara sendiri
untuk otak dan pikiran dan hati ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu saya mempersiapkan diri. Berkomunikasi dengan diri sendiri dalam konteks itu dalam jam itu memungkinkan, nggak mesti cari yang harus seperti ini, memungkinkan nggak akan terjadi begini. Jangan begini, dia akan bertambah. Kalau seandainya begini, apa yang saya lakukan? Kalau seandainya kondisinya itu tidak mungkin, apakah akan diteruskan komunikasi ini? Apa yang harus saya lakukan sehingga lawan bicara saya yang komunikan saya verifikasi tadi maka bisa memaknai sama dengan apa yang diinginkan. Nah, itu komunikasi terjadi dalam pikiran. Dan disebut dengan sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran interpersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri lawan bicara, saya ini gimana, kepastiannya apa, jangan mampu tidak memaknai ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, bahasa ilmiah menjadi 13 sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapat wadah. Kalau ini hadapi berarti strategi yang harus dilakukan harus begini. Bahasa Inggris yang digunakan mungkin bahasa-bahasa yang lebih sederhana karena kemampuan latar belakang pendidikan budaya itu gerakan yang harus kita sesuaikan. Jadi persoalan yang tadi, efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa kita pelaku komunikasinya dan interpersonalnya dan interaksi. Kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak hal minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi intrapersonal. Jadi sekarang coba kita lihat, jika kalau begitu apa arti komunikasi intrapersonal sebenarnya? Coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Dari Erwin yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Kita tatap muka melalui media ini. Salam tatap muka secara langsung jelas interpersonal dijelaskan oleh WNP, dan beberapa hal yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menurut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, dengan pihak lain, dan hati tetap ada dua orang minimalis. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi, dan komunikasi interpersonal ini dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi. Namanya komunikasi publik masuk juga di situ, dan komunikasi kelompok kecil seperti tadi yang dijelaskan. Jadi komunikasi publik, komunikasi ini adalah komunikasi kelompok kecil yang masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan pada budaya, juga konteks psikologi, artinya cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal kalau kita lihat lagi pendapat yang lain sebagai pembalik, apa yang
dijelaskan oleh Lee Foster, ini pendapat yang cukup lama karena memang Lisa Hujan menuangkan konsep komunikasi ini kalau dia melihat yaitu pada tahun 1999. Yang komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Interpersonal communication, jadi ada istilah komunikasi antar pribadi ini dianggap sebagai sebuah komunikasi antara individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Itochon adalah komunikasi di hati yang melibatkan antara individu yang menyebutnya komunikasi di adik yang melibatkan hanya dua orang dan itu dilakukan secara tatap muka secara personal yang memungkinkan yang mungkin setiap pesertanya setiap personal tadi setiap individu manakah reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan raut wajah mimik muka interaksi yang terjadi tatap muka semuanya terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Misalnya apa komunikasi antara suami dan istri, dua orang yang sejawat, antara dua sahabat yang dekat, seorang guru dengan murid, seorang dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Antara Anda dengan siapa yang jelas, antara satu dengan yang lain, antara dua orang saja, itu menurut kita bandingkan lagi dengan Silviano atau pendapat reward apa katanya. Jadi komunikasi di adik atau antara individu tadi antara dua orang tadi adalah yang pertama, peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat sehingga memungkinkan interaksi terjadi intim, melihat semua gejala yang terjadi kejujuran melalui tatap mata, gerak badan, bagi intonasinya yang terjadi mimik muka dan lain sebagainya. Kedua, cirinya menurut Spion Mouse dan keyboard ini adalah peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simultan dan lanjut, tidak dipersiapkan, bisa frontal, berkembang terus baik secara verbal maupun non-verbal yang menarik. Yang ketiga, menurut Sylvia Moss dan Seymour adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain menjadi komunikannya. Demi apa? Membujuk mereka demi mempengaruhi mereka kalau bicara agar dapat kita menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya pucuk pesan atau informasi yang kita komunikasikan pada mereka. Dan komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memang berperan penting hingga kapanpun atau dimanapun. Selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi, komunikasi interpersonal tidak terlepas dari kamus yang terjadi, rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa duka kesehatan itu muncul ketika proses komunikasi. Interpersonal kenyataannya komunikasi tetap komunikasi hari ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Media sosial seperti sekarang tentu akan sangat berbeda. Kemudian melalui surat kabar, melalui televisi atau melalui teknologi canggih. Sekalipun bagaimana secara tradisional komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung.
memungkinkan hubungan intim personal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi. Kenapa komunikasi itu bisa akan terus berkembang dengan lancar, dan kita bisa memakai kejujuran orang melalui yang terjadi melalui body language yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif akan bisa dikategorikan. Kecurigaan dalam proses komunikasi itu yang membuat penerimaan akan informasi atau proses yang terjadi menjadi lebih cepat, bisa diterima, dan semakin mengurangi yang namanya misunderstanding, miskomunikasi atau noise yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hal yang menarik dari satu catatan yang saya baca dari Jalaluddin Rahmat ini, bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut dengan atraksi, dan juga yang menyebut dengan interaksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Kita akan bagaimana semua ini menurut Jalaluddin bisa mempengaruhi, dan apa sebenarnya maksud dan konsep dari semua hal yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat sebagai konteks yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal antara manusia dengan manusia lain, agar satu dengan orang lain dalam proses komunikasi yang telah berlangsung. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin, atau justru beberapa pendapat lain yang coba kita satukan. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah kekayaan. Bila foto orang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan bila seseorang merasa dirinya bisa menerima tindakan yang dilakukan, tapi kita memang harus ada suatu tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya ketika kita yakin, kita percaya, dan kita menyerahkan segala sesuatu bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atau komunikasi yang kita inginkan. Melakukan perubahan jauh lebih membuat diri setiap individu terbuka, rekam untuk melanjutkan proses. Komunikasi interpersonal terjadi dan kepercayaan kita kepada orang lain atau kepercayaan kepada komunikator kepada komunikan antar kedua belah pihak paling tidak akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut yang harus kita pikirkan. Apa yang soal karakteristik dan maksud orang lain, artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan, dan dijaga jujur dan konsisten untuk mempengaruhi ketika orang lain berbicara. Kita hanya berbicara dengan orang mendapatkan melalui komunikasi interpersonal. Ketika faktor itu ada, kepercayaan rakyat akan tumbuh, dan faktor lain kekuasaan. Artinya, apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk petunjuk yang kita harapkan. Kita terhadap pimpinan kita, kepada orang tua, atau lebih percaya berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan orang yang satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar, mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima, dipercaya, dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan tawuran karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan memiliki sesuatu kekuatan. Kadang-kadang di luar kendali
bisa dipercaya oleh umat, seperti ulama, seperti orang tua kita, meskipun kadang-kadang mereka tidak konsisten sekalipun. Tapi kalau orang tua kita yakin percaya melalui pengalaman adat dan luar biasa budaya, mereka mampu interaksi dan mereka selama ini mengkudu kita sudah mempercayakan segala sesuatu, bahwa mereka orang yang paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Faktor apa yang turut mempengaruhi rasa di bawah? Faktor apa yang mempengaruhi komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas. Harapan sudah nyatakan segala yang dikeluarkan dengan baik si komunikator. Begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya. Gak bisa dipahami oleh komunikan, maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul dan itu akan luntur dengan sendirinya lambat laun, walaupun di awal masih meraba-raba. Tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Yang kedua, turut mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang ketiga adalah hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, dipengaruhi juga oleh persepsi-persepsi interpersonal. Yang kelima, yang memberikan pengaruh dan komunikasi interpersonal. Yang keenam, faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan interpersonal sendiri, hubungan antara kita dengan lawan bicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan nyangka saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.